Kembali lagi di channel ADW Notes. Di video kali ini ya, saya akan kembali membuat video review setelah saya sempat vakum ya hampir 1 tahun karena kesibukan saya di offline ya, atau di dunia nyata itu memang lagi sibuk-sibuknya, sehingga selama hampir 1 tahun tersebut saya tidak sempat untuk membuat video, terutama untuk itu ya, video perlampuan baik di mobil ataupun di motor. Nah, ini untuk video di awal pembuka tahun 2025 ini ya, saya tidak akan ini mereview lampu. Nanti di kedepannya ya, jika ada kesempatan dan waktu yang luang, akan saya coba kembali untuk mereview lampu baik di mobil ataupun di motor. Nah, kali ini ya, saya akan ini review di video aja ya, singkat tentang disc brake ya, atau piringan cakram di motor Yamaha New NMAX ya, yang tahun 2023 atau yang generasi kedua. Ya, untuk piringannya sendiri ya, untuk cakramnya ini yang standar ini, itu untuk yang NMAX ya, baik yang depan atau belakang itu berukuran 230 mm, dan ini akan saya coba ganti ya dengan merek dari ini ya, Daytona ya. Ini yang tipe yang super stock ya, yaitu standar ukuran 230 mm. Ini akan nanti saya ganti ya, depan dan belakang. Ini yang untuk yang depan ya, kodenya ada FR nya, sedangkan yang belakang ini ada tulisan seperti ini, dan ini ya, RR. Ini untuk bagian belakang. Nanti ini akan ini ya, saya akan coba ukur mulai dari beratnya, terus nanti akan saya komparasi dengan berat standar dari piringan cakram dari ini ya, bawaan dari motor Yamaha New NMAX. Nanti saya akan coba bandingkan ya berat dari kedua piringan cakram ini, karena dari Daytona sendiri ya, ini diklaim ini ya, ada 3 hole utama, yaitu ini terbuat dari bahan stainless steel. Terus karena dia menggunakan desain yang wave ya, wave yang bergelombang seperti ini, maka dia diklaim akan mampu memberikan berat yang lebih ringan, dan ini mampu ya memberikan fitur ini peningkatan dalam kemampuan pengereman. Nah, yang nanti akan saya coba ini ukur berat dari cakram Daytona ini, dan akan saya bandingkan dengan bobot dari yang bawaan dari motor Yamaha New NMAX. Ya, ini akan saya langsung aja ya, saya coba akan bawa ke bengkel untuk melakukan pergantian, karena memang untuk melakukan pergantian tersebut ini saya perlu bawa ke bengkel karena perlu melepas baut cakram yang memang kalau yang tidak pernah dibuka ini akan sangat keras ya, sehingga biasanya perlu dipanasi terlebih dahulu agar lebih memudahkan dalam membuka baut cakram. Selain nanti ini ya, melakukan pergantian piringan ini dengan merek Daytona, saya juga akan melakukan ini pergantian kampas rem ya, yang untuk yang merek Daytona juga, ini yang tipe Ultra Force yang istilahnya yang terbuat dari bahan lapinus fiber. Ini yang diklaim memang akan memberikan jarak pengereman yang lebih pendek ya, dan stabil dalam kondisi basah, dan bahan mineral fiber ini juga diklaim lebih ramah lingkungan, yang diklaimnya ini dari pihak Daytona ya, ada lagi ya, mengurangi kerusakan pada disk, lebih tahan panas, dan daya pengereman yang lebih maksimal. Karena memang ini umum sekalian ya, karena saya ingin mengupgrade sistem pengereman, tapi hanya dari sisi penggunaan kampas rem dan rotor. Kemudian selanjutnya juga akan saya ini ya, kuras minyak remnya, dan akan saya ganti dengan yang dari Brembo ya, untuk dengan DOT 4, karena yang bawaan standar pabrikan itu adalah menggunakan DOT 3. Dengan DOT 4 ini tentunya titik didihnya dia akan lebih tinggi ya, sehingga dia akan cocok digunakan di daerah pegunungan yang banyak turunan, sehingga untuk meminimalkan terjadinya ini ya, istilahnya kehilangan kemampuan dari minyak rem tersebut dalam melakukan ini ya, tugasnya untuk mendorong piston ke bagian cakram atau rotor dari motor. Ya, ini akan saya, sebelum saya bawa ke ini,
ke bengkel untuk melakukan pergantian. Ini akan saya coba lakukan itu ya, pengukuran berat dari rotor dari Daytona untuk yang tipe super stock khusus untuk Yamaha New NMAX ya. Oke, ini akan saya timbang terlebih dahulu ya untuk yang di depan ya, bagian depan NMAX New NMAX ya. Ini ada keterangan FR, berarti dia untuk yang depan. Nah, bedanya depan dan belakang ini terlihat dari sini ya, ada tulisannya juga di sini. Kalau yang depan dia minimal TH dia 3,5 mm, sedangkan untuk untuk yang Daytona belakang ini ya, RR dia untuk yang belakang dia ini ada minimal DH nya 3,6, jadi ada perbedaan ya. Ini entah apa nih modelnya, mungkin ketebalan atau apa jenisnya. Yang jelas untuk yang depan dia 3,5 mm. Nah, sekarang ini akan saya coba saya timbang ya untuk berapa bobotnya atau beratnya ini dari piringan disc Daytona untuk yang super stock ya, yang dengan diameter 230 mm atau sama halnya dengan diameter dari standar dari yang bawaan dari motor. Ini akan saya timbang terlebih dahulu untuk yang bagian depan ya. Saya nyalakan dulu ya untuk timbangannya. Oke ya, ini sudah dalam kondisi ini saya itu dulu reset dulu ya untuk menjadi 0 dulu ya. Dia sudah ke mode ini ya, gram. Saya akan bisa timbang. Ini kita lihat berapa. Saya paskan terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan terlihat ya angkanya. Nah, dia agak terhalang. Sini saya rubah dulu posisinya. Ya, dia tetap 0 ya, 0. Nah, saya paskan dia agar terlihat angkanya. Ya, dia terukur 559,7 gram, atau ini mungkin lebih tepatnya adalah untuk yang depan dia beratnya 560 gram. Jadi nanti akan saya bandingkan beratnya dengan yang disc brake yang bawaan dari standar dari Yamaha New NMAX ya. Karena klaimnya dari Daytona ini dia diklaim dia ya reducing the ini ya, diklaim dia lebih ringan ya. Ini ada reducing the weight karena dia ada bentuk bergelombang ya di bagian sisi ujungnya. Ini dia mau berpengaruh terhadap ini ya, bobot yang dihasilkan. Jadi dia diklaim lebih ringan ya, jadi 560 gram. Nah, ini akan saya ukur ya untuk yang bagian belakang. Ini saya akan keluarkan terlebih dahulu dari kemasannya. Baik ya, ini akan saya ukur yang untuk yang bagian belakang ya, piringan cakram dari Daytona untuk Yamaha New NMAX. Dia ada kodenya yang RR, dia untuk yang belakang. Nah, yang bedanya ya untuk yang belakang dia tadi ada ini TH nya dia 3,6 mm, sedangkan untuk yang depan tadi seperti yang saya bilang sebelumnya dia 3,5 mm. Jika ini angka TH ini merujuk pada ketebalan ya, ketebalan dari ini cakramnya, mungkin secara logika akan yang untuk yang belakang ini lebih berat ya, karena dia ada sedikit lebih tebal 0,1 mm. Tapi itu baru asumsi saya karena ini saya tidak tahu ini angka apa. Tapi menurut saya ini angka adalah angka dari ketebalan dari piringan cakramnya. Nah, ini akan saya timbang ya. Jadi untuk yang depan kita dapat 560 gram, sedangkan yang sedang kita ini ukur yang untuk kita tahu yang bagian belakang ya, ada sudah dalam kondisi 0. Ini ya, sekarang saya paskan agar dia kita tahu angkanya berapa.
Ya, dia terukur 612,6 gram. Jadi memang untuk yang bagian belakang ini dia lebih berat ya, lebih berat sekitar 50 gram ya, 50 gram lebih berat yang di bagian belakang, karena di yang bagian belakang dia terukur 560 ya, ini terukur 612 ya, 612,6 gram dikurangi 560, dia didapat angka sekitar 50 gram ya, 50 graman lah lebih berat di bagian belakang ya. Terukur lagi 612,8 gram, jadi mungkin sekitar 52 sampai 53 gram lebih berat yang di mohon maaf, di bagian cakram belakang ya. Ini dipengaruhi dari ini ya, 3,6 lebihnya karena dia lebih tebal di yang di bagian belakang. Mungkin ini saya kurang tahu mengapa yang bagian belakang lebih tebal ya dibanding bagian depan. Mungkin ada, jika kalian tahu nanti bisa kalian itu ya, alasan ini ya, piringan cakram yang belakang itu lebih tebal ya dibandingkan dengan yang bagian depan, karena dia terukur beratnya lebih berat sekitar 52 sampai 53 gram. Apa ya, ini akan saya pasang ya di motor. Tapi sebelumnya ini akan saya pastikan terlebih dahulu ya, ini akan saya ukur dengan jangka sorong ya, untuk memastikan apakah ini memang benar merujuk pada angka ketebalan dari cakramnya. Karena tadi ini yang 3,6 untuk belakang, yang depan ada 3,5, yang 3,6 didapat berat yang lebih berat ya dibandingkan dengan yang depan, karena memang lebih tebal yang belakang, jadi otomatis tentunya akan berpengaruh terhadap bobot dari piringan cakramnya. Nah, nanti pasti akan saya bandingkan juga dengan yang berat dari itu ya, standar dari piringan cakram dari Yamaha New NMAX nya. Nanti setelah terlepas ya dari motornya, nanti akan saya timbang dan kita akan bandingkan untuk beratnya. Oke ya, ini akan saya coba ukur ya ketebalan dari disc brake ya, yang Daytona ini yang bagian depan, yang kalau dilihat tadi memang terukur ya dari datanya ini ya, angkanya ini 3,5 mm. Jadi ini berpengaruh ya, jadi seperti yang di video tadi, dia yang bagian depan lebih ringan jika dibandingkan dengan yang bagian belakang. Ini akan saya coba ukur dengan jangka sorong digital, mudah-mudahan terlihat angkanya. Ya, angka itu ya agak silau. Ya, terukur 3,5 ya, 3,5 mm ya. Jadi memang angka tadi itu menyimpulkan ketebalan dari disc brake-nya ya, atau cakram, bagian cakramnya ya, terlihat 3,5 mm sesuai dengan ya, klaim ya dari Daytona, yaitu 3,5 mm. Jadi memang ini tebalnya 3,5 mm, dan tentunya karena dia lebih tipis ya jika dibandingkan dengan bagian belakang, maka yang rotor bagian depan ini lebih ringan jika dibandingkan dengan bagian belakang. Dan tadi terukur lebih ringan ya, sekitar 52 sampai 53 gram. Sekarang akan saya bandingkan untuk ini ya, saya akan ukur untuk yang bagian rotor belakang. Oke ya, ini untuk yang cakram atau rotor bagian belakang ya, untuk Yamaha New NMAX dari merek Daytona ya, untuk yang super stock. Ini di sini dia ada keterangan 3,6 mm ya. Ini untuk yang bagian belakang ya. Ini ada tandanya RR ini, dan ini adalah 230
mm untuk diameternya, itu standar untuk Yamaha New NMAX. Ini akan saya coba ukur dengan jangka sorong ya, untuk mengukur ketebalannya. Ya, 3,6 mm ya untuk ketebalannya. Jadi tidak ada heran ya kalau yang rotor bagian belakang ini dia lebih berat, karena dia memang lebih tebal 0,1 mm jika dibandingkan dengan rotor bagian depan. Oke ya, ini akan saya pasangkan terlebih dahulu di motornya, di Yamaha New NMAX yang generasi 2. Nanti setelah terpasang di bengkel, nanti yang piringan atau cakram standar dari Yamaha New NMAX yang bawaan pabrikan akan saya ukur mulai dari beratnya dan ketebalannya. Apakah memang yang ini ya, saya ingin memastikan apakah memang untuk yang bagian depan itu memang lebih tipis jika dibandingkan untuk yang bagian belakang, karena dari Daytona sendiri memang bagian belakang dan depan itu berbeda ketebalannya, jadi ini berpengaruh terhadap bobot atau piringan dari cakramnya ya. Ini akan itu ya, saya lanjut di video nanti untuk perbandingan itu ya, saya ukur untuk yang berat dan ketebalan dari cakram atau standar itu, atau cakram atau piringan standar dari Yamaha New NMAX tahun 2023 ya, atau yang generasi kedua. Baik, ini merupakan ini ya, disc brake atau rotor standar ya dari motor Yamaha New NMAX. Ini sudah terlepas, dan untuk yang disc brake Daytona-nya sudah terpasang di motor ya, depan belakang. Nah, sekarang ini akan saya timbang ya. Ini untuk mengetahui berapa ini bobot dari disc brake standar dari bawaan dari Yamaha New NMAX. Ini untuk yang depan ya, ini kemarin sudah saya pisah ya. Ini untuk yang bagian depan dan belakang agak tertukar. Ini saya timbang yang bagian depan terlebih dahulu.
perkembangan. Ya, dia terukur 758,5 gram, atau mungkin bisa kita bulatkan menjadi 760 gram, karena untuk yang kemarin kalau tidak salah itu yang bawaan dari Daytona ya, yang bagian depan itu terukur beratnya sekitar 560. Jadi memang lebih ringan ya, yang di Daytona lebih ringan sekitar 200 gram. Jadi cukup signifikan ya, dengan desain cakram yang bergelombang seperti ini ya, dia mampu memberikan bobot yang lebih ringan sampai 200 gram untuk yang di bagian depan ya. Nah, sekarang kita akan ukur ya untuk yang belakang. Nah, ini yang bawaan yang New NMAX ya, yang bagian belakang ini akan saya timbang. Terlebih dahulu kita timbang ya untuk yang bagian belakang. Saya paskan ya, dia terukur 724 gram. Untuk yang bagian belakang kemarin yang Daytona yang ini ya, belakang itu kalau tidak salah kemarin terukur sekitar 612 sampai 613 gram. Atau memang jadi lebih ringan ya, tetap lebih ringan yang Daytona, lebih ringan sekitar 100, lebih ringan sekitar 112 ya, sekitar 112 gram lebih ringan di piringan Daytona yang bagian belakang. Jadi memang kalau kita ini ya menggunakan dua piringan Daytona secara langsung ya, depan dan belakang, ini akan memberikan pengurangan bobot sekitar 312 sampai 313 gram. Jadi memang sangat ini ya, lumayan signifikan untuk dapat mengurangi bobot dari ini ya, penggunaan dari disc brake ya, dari ini kalau kita menggunakan Daytona, dia akan mampu memberikan bobot yang lebih ringan sekitar 312 gram. Nah, yang menarik di sini ya, kalau di Yamaha New NMAX ya, yang kemarin di Daytona itu antara depan dan belakang itu berbeda ya. Kalau yang depan itu lebih ringan ya, 560 gram, sedangkan yang bagian belakang kemarin terukur sekitar 612 gram. Jadi kalau di Daytona ya, yang ini super stock itu lebih berat di rotor bagian belakang jika dibandingkan di bagian depan. Karena itu kemarin seperti saya bilang ya, karena ketebalannya yang di bagian depan ini dia tebalnya 3,5 mm, sedangkan untuk yang di bagian belakang dia tebalnya 3,6 mm. Jadi terpaut 0,1 mm untuk ketebalannya, sehingga dia bagian depan lebih ringan jika dibandingkan dengan bagian belakang karena ketebalannya yang lebih tipis. Sedangkan untuk yang di Yamaha New NMAX ini yang bawaan standar, antara depan dan belakang ini seperti yang kita ukur tadi ya, malah lebih berat ya, lebih berat di bagian depan. Kalau ini setelah digunakan kurang lebih hampir 1 tahun, bobot piringan disnya ini tetap lebih berat ya di bagian depan. Ini berkebalikan dengan yang Daytona. Mungkin tadi kalau ini secara gambaran kasarnya 123 ya belakang, sedangkan yang depan tadi saya pasang lebih dahulu. Nah, yang depan ya 758 gram, atau memang hampir terpaut 30 gram lebih berat di
yang bagian depan untuk rotor standar dari Yamaha New NMAX. Ini bobotnya menurut saya ini sama ya antara depan dan belakang. Mungkin entah kenapa tetap ketika dilakukan pengukuran yang bagian depan ini lebih berat 30 graman. Mungkin ada perbedaan ketebalan yang akan saya coba ukur dengan menggunakan ini ya, jangka sorong untuk mengukur ketebalan dari disc brake dari ini ya, Yamaha New NMAX untuk yang rotor standarnya. Ya, ini akan saya ukur untuk ketebalan dari rotor bagian depan standar dari Yamaha New NMAX. Ini akan saya coba ukur ya, untuk ketebalannya. Dia terukur 3,5 mm, atau bisa dibilang ini sama halnya dengan ketebalan dari rotor dari yang Daytona bagian depan ya, yang kemarin itu masih baru, itu terukur 3,5 mm. Untuk New NMAX ini standarnya mungkin lebih dari 3,5 mm karena ini sudah 1 tahun pemakaian ya. Ini sudah istilahnya udah kemakan ya bagian piringannya ini, jadi dia akan lebih tipis ya jika dibandingkan dengan yang pada saat masih baru. Jadi setelah 1 tahun pemakaian itu dia sekarang menjadi 3,5 mm untuk ketebalannya ya. Ini untuk yang depan ya. Sekarang coba kita ukur yang bagian belakang. Ya, dia juga sama ya, 3,5 mm. Jadi untuk yang rotor dari Yamaha New NMAX ini yang standar, yang bawaan pabrikan, itu depan dan belakang tidak terdapat perbedaan ketebalan ya. Berbeda dengan Daytona kemarin yang bagian depan itu dia lebih tipis 0,1 mm jika dibandingkan dengan bagian depan. Dan untuk standarnya mungkin dia pada saat masih baru ya, itu yang istilahnya untuk yang motor benar-benar baru, itu mungkin tebalnya bisa jadi lebih besar dari 3,5 mm karena ini sudah ini ya, pemakaian sehari-hari ya. Selama 1 tahun dia akan lama-lama kemakan ya, dan dia menjadi lebih tipis untuk ketebalan dari piringan cakramnya. Mungkin ini ya sebagai referensi saja saya ukur yang bagian sini. Ini kan tidak kemakan ya yang bagian sini. Ini kan karena berdekatan dengan bagian bautnya. Yang termakan hanya cuma bagian sini aja yang bersentuhan dengan bagian kampas rem. Ini coba saya ukur ya untuk ketebalan yang bagian sini. Ini sebagai acuan aja nanti seberapa ini ya ketebalannya ya. Dia terukur 4,2 mm. Bisa jadi ya untuk yang bagian sini bisa jadi dulunya juga tebalnya sekitar 4,2 mm ketika dalam kondisi baru. Tapi yang jelas ya untuk yang piringan ini lebih berat ya, di standarnya bawaannya New NMAX ini lebih berat, lebih ringan di yang Daytona ya, yang super stock, sama diameter 230 mm, namun dia lebih ringan di kepunyaan Daytona. Ini pengaruh dari ini, seperti klaimnya Daytona dia menggunakan desain bergelombang seperti ini. Oke, demikian review singkat saya tentang piringan cakram Daytona tipe Superstock untuk Yamaha New NMAX. Dimana kesimpulan yang dapat saya tarik dari ini ya, review singkat saya tentang piringan cakram ini. Yang pertama tentunya adalah dari bobotnya. Jika kalian menggunakan piringan cakram ini, Daytona Superstock ini, di depan dan belakang, dia akan mampu memberikan efek pengurangan bobot sebanyak kurang lebih 300 gram. Hal itu ini ya dikarenakan karena desain yang wave seperti ini berdampak pada pengurangan
bobot ya jika dibandingkan dengan bagian standarnya. Dan yang menarik di Daytona ini, untuk yang New Max ya, di bagian depan dia ini ya lebih, istilahnya dia lebih tipis jika dibandingkan dengan yang bagian belakang, dimana yang karena efek yang lebih tipis tersebut, yang bagian depan jika dibandingkan dia akan lebih ringan jika dibandingkan dengan cakram yang bagian belakang, karena dia kedepannya yang berbeda. Yang depan 3,5 sedangkan yang belakang 3,6. Untuk ini ya, pengeremannya, performanya sendiri, sudah saya pakai kurang lebih 300 km jalan. Ini sudah terlihat ya pola pengeremannya, ini tapak pengeremannya dari kampas ke piringannya. Ini jika dibandingkan dengan standar, menurut saya memang lebih baik. Namun itu masih belum dapat dikatakan final ya, karena ini bagian cakram dan kampasnya, remnya ini saya ganti baru. Jadi waktu saya ini pergantian ini cakram ini, saya juga melakukan pergantian kampas rem dengan menggunakan produk dari Daytona juga, yaitu yang Ultra Force untuk Lapinus Fibers. Dan ketika saya ini ya, saya tes di turunan, karena kemarin sempat di Cangar ya, turunan yang ekstrim dari Batu ke arah Mojokerto, itu 2 kali ya saya ke sana lewat turunan yang sama. Dan jika dibandingkan dengan standarnya, menurut saya memang lebih pakem ya di Daytona ini, yang mungkin karena efek pengaruh dari wave juga yang dapat memberikan bobot yang beriman, juga pengaruh hole yang ini yang dicok di bagian dalam ini juga dapat berpengaruh terhadap efek pembuangan panas yang lebih baik jika dibandingkan dengan standarnya. Karena ini juga diklaim dari Daytonanya juga ini ya, bentuk hole seperti ini yang dibuat oleh Daytona ini juga dapat memberikan efek pelepasan panas yang lebih cepat. Dan ini ya, untuk harganya sendiri saya mendapatkannya di harga 190.000 depan dan belakang itu ya. Maksudnya untuk yang depan 190.000, belakang juga 190.000 ya. Jadi tidak ada perbedaan harga antara depan dan belakang memang, tapi kalian harus cek ya, karena untuk yang New Max nih dibedakan ya, untuk yang belakang dan depan. Yang ini untuk depan dia kodenya FR dan yang belakang kodenya RR. Jadi kalian harus perhatikan. Nanti jika kalian berminat, link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi dari video. Oh ya, demikian review singkat saya tentang piringan cakram dari Daytona Superstock ini. Nanti mungkin kedepannya akan saya review kembali jika saya piringan cakram ini telah menempuh jarak kurang lebih 10.000 km. Nanti kita lihat bagaimana kondisi piringan cakramnya setelah digunakan sejauh 10.000 km. Jika ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, dapat dicantumkan di kolom komentar ya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di share maupun di like. Sampai jumpa ya di video saya selanjutnya, dan jangan lupa untuk di subscribe di channel saya.